Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar firman Tuhan melalui renungan HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 3 September 2024. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1. Keluaran 23 ayat 1 saya akan membacakan untuk kita. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Sekali lagi saya bacakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan Allah, maka itu harus kita wujudkan, realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Hubungan kita yang vertikal itu terpelihara ketika kita juga memelihara hubungan yang horizontal. Ketika kita mengasihi Tuhan Allah, tentu kita juga harus mengasihi sesama manusia. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan Allah tetapi memusuhi saudara-saudaranya sesamanya, itu adalah pembohong. Orang yang mengasihi Tuhan Allah harus mengasihi sesamanya. Orang yang mengasihi Tuhan Allah tentu tidak boleh mengabarkan kabar-kabar bohong, berita-berita hoax. Karena kabar-kabar bohong, karena kabar-kabar yang tidak baik dapat menghancurkan kehidupan dan jati diri seseorang. Ketika seseorang mengabarkan kabar-kabar bohong, berita-berita hoax untuk menjatuhkan seseorang, maka ingatlah Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita sedang membunuhnya. Itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita, sesama kita, memiliki hak ajasi untuk melanjutkan hidup dan kehidupannya, untuk merasakan rasa nyaman, mengalami damai sejahtera, terhindar dari berita-berita kebohongan. Maka kita harus memastikan hidup kita, memastikan diri kita tidak pelaku penyebar berita-berita hoax. Tetapi sebaliknya, kita harus mendukung saudara-saudara kita, teman-teman kita, untuk melanjutkan hidup dan kehidupannya mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Maka peraturan ini dibuat oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada sesama manusia. Melalui Musa, Tauratnya diberikan. Dalam Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengucapkan berita-berita hoax. Jangan mengabarkan kabar-kabar bohong. Dan tentu kita tidak boleh membantu orang yang bersalah. Dan tentu kita tidak boleh menjadi saksi supaya membenarkan orang yang bersalah. Karena jika salah katakan salah, jika benar katakan benar. Selebihnya bersumber dari si iblis. Jati diri, gaya hidup dan karakter kita adalah yang berpihak kepada kebenaran, adalah yang tetap menjaga hati supaya jangan tercemar oleh cemaran-cemaran dunia. Tetapi hati kita harus terpaut dengan Kristus. Hati yang terpaut dengan Kristus pasti harus hidup di dalam kasih dan harus mampu untuk saling mengasihi. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika perkembangan zaman terakhir ini, begitu banyak orang mengabarkan berita-berita, kabar-kabar bohong, berita-berita palsu, sehingga membuat banyak orang
mengalami kesulitan. Maka tugas kita orang yang percaya, kendalikan jari tanganmu dalam mengetik di handphonemu. Kendalikan hatimu, kendalikan mulut, kendalikan fisikmu, supaya jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Benar, mulut kita ini boleh menjadi saluran berkat, tapi di satu sisi juga boleh menjadi racun yang sangat mematikan. Sehingga benar perkataan yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Ketika kita salah menggunakan mulut kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita salah arah, salah tujuan, salah makna, maka itu akan mendatangkan sesuatu hal yang cukup menyiksa hidup dan kehidupan kita, dan mungkin juga mempersulit orang lain. Tidak ada gunanya menyampaikan kabar-kabar bohong atau berita-berita hoax, atau membuat kabar-kabar bohong untuk menjatuhkan orang lain. Hiduplah sebagai anak Tuhan. Hiduplah sebagai warga jemaat. Hiduplah sebagai pelaku firman. Bukan hanya pendengar, tapi mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari menyukai firman Tuhan. Bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sehingga kita berakar di dalam firman Tuhan juga. Dan pastinya menghasilkan buah yang manis. Dan buah kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ini menjadi kebenaran firman Tuhan hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara kita dikuatkan, kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman yang telah disampaikan hamba-Mu bagi kami pada hari ini. Supaya kami tetap memelihara perkataan kami, hidup dan kehidupan kami, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak mengabarkan kabar-kabar bohong. Biarlah kami membawa pencerahan, membawa sinar terang yang dari-Mu, dimanapun kami berada. Berkati saudara-saudara kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang memiliki kerinduan biarlah Tuhan mendengar doa-doa harapan mereka. Berkatilah semua para pelayan Tuhan, para tim multimedia, setiap orang yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, ibadah, bahkan renungan harian ini. Tuhan yang memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara tetap semangat di dalam Yesus. Horas. Kuduskanlah hidup kami agar taat padamu. Hikmat-Mu penuhi kami menyaksikan nama-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Ramu memenuhiku. Berguna